Tapi ya saya berpikir ya mungkin itu takdir Allah juga untuk berikan saya jodoh sampai di situ gitu kan. Cuman yang saya sayangkan Baby Sultan ini yang jadi ke bawah-bawah gitu anak saya itu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pemirsa MNC ya. Alhamdulillah hari ini yang pasti saya masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Ini udah di hari ketujuh ya, ke-8. Ya perasaannya sih biasanya sama istri kan ada berdua kita cari menu berbukanya juga berdua gitu kan. Nah sekarang ya sendiri jadi di mana aja saya karena sekarang kesibukannya benar-benar saya lagi ngebangun ngerintis sesuatu yang baru kan. Kayak beberapa produk saya kan ada yang mau keluar kayak brand apa Dolce terus Popes itu sama produk saya kan yang emang saya lagi jalannya fokus ya jadi nggak terasa sih sebenarnya ngelakuin apapun sendiri gitu. Jadi malah Cuma karena ada kesibukan itu ya. ya cuma emang pas saat berbukanya aja atau sama sahur kadang-kadang saya sahur sendiri kan nggak ada apa nggak ada teman. Cuma kan saya sekarang enaknya karena saya di rumah ibu saya kan jadi saya lebih fokus dengan mama aja sekarang itu. Tapi ngerasa ada yang hilang nggak sih waktu Ramadan tahun kemarin sama Ramadan tahun ini? Kalau hilang pasti ya namanya kita biasa berumah tangga barengan berdua pasti ada rasa yang apa hilang ya. Cuma ya kembali lagi lah makanya saat ini ibadah udah kita fokus dulu ibadah kerja ikhtiar untuk bisa membangkitkan lagi usaha saya atau bisnis saya semuanya seperti itu. Nah, setelah pisah gitu ya sama mantan istri, terus sampai sekarang juga masih komunikasi nggak sih? Atau Kalau saya sih pribadi sih pengen semuanya baik-baik aja untuk bisa jalin hubungan ya. Cuma ya kan semua akses saya juga udah diblok buat saya ya untuk berusaha apalagi ini Ramadan ya pembuka pintu maaf sebenarnya kan. Makanya kalau saya sih udah nggak ada perasaan kesel, marah atau apapun gitu kan. Ya kalau kecewa manusiawi sebenarnya. Cuma buat saya ini udah ada anak, masa udah ada baby sultan kan gimana caranya ya udah kita baik-baik aja apapun yang belum terpenuhi ya namanya hidup nanti Allah juga akan kasih takdir yang lebih baik pasti kalau kita ikhlas aja tulus itu aja kayak sekarang kan saya tadi ya punya bengkel besar yang nggak ada saya ikhlas aja udah jalannya emang udah mungkin jalannya Allah gitu kan tapi kan saya lihat saya bukti makin banyak orang percaya sama saya setelah kejadian itu gitu kan bahkan saya bisa banyak beberapa megang beberapa perusahaan-perusahaan yang emang sekarang saya jalannya sesuai dengan hobi saya itu. nah untuk ketemu Baby Sultan bisa atau dibatasi dulu gitu? Sampai hari ini sih saya belum bisa ketemu ya. Saya nggak tahu mungkin masih ada kekecewaan kali mantan saya gitu kan. Dari terakhir apa? Nggak ketemu. Dari pas keluar dari rumah bulan Juli itu belum ketemu sampai sekarang. Berarti hampir 7 atau 8 bulan. Jadi saya ngelihatnya hanya di medsos saja. Cuma saya tetap berdoa lah semoga anak saya juga atau mantan istri saya baik-baik aja sehat gitu kan. Nah soal Mas Andre juga belum lama kan waktu itu disomasi juga. Mantan istri itu masih. Masalah apa somasi mensomasi ya itu sih sebenarnya udah saya serahkan sama kuasa hukum saya lah yang bisa istilahnya intinya kita pengennya adanya itu semuanya goalsnya gimana sih semua baik-baik karena udah ada baby sultan gitu kan nggak ada mau ada permusuhan ataupun hal-hal yang jadinya fitnah gitu kan atau omongan yang bisa menimbulkan kebencian satu sama lain itu saya udah nggak mau gitu kan sebenarnya. Cuman saya sekarang yang kita perjuangkan adalah kan kayak hak-hak saya yang emang nggak punya manfaat juga kan kayak barang-barang saya kan juga nggak ada manfaatnya juga ada di tempat dia kan makanya lebih baik ya udah saya minta untuk dikembalikan biar manfaat biar saya bisa apa menggunakan untuk semua kegiatan dan aktivitas saya itu. Nah itu kan waktu itu disomasi sama mantan istri soal nafkah juga ya Mas. Seperti apa sih maksudnya soal nafkah? Ya kalau masalah itu kan saya juga udah penuhi sesuai dengan kemampuan saya kan makanya Maksudnya tidak diminta sekian sama oh, mantan istri tapi Mas Andi cuma sanggup segitu ya semampunya gitu. iya tapi kan itu kan usaha saya sama saat ini karena kan ya rekan-rekan juga tahu lah keadaan yang tadinya saya punya bengkel yang hampir 800 meter ya besar nggak ada gitu kan ya saya emang saya bisa bilang menyalahkan nggak ada saya salahin
itu udah proses hidup gitu. Ada saat orang lagi besar, tinggi atau di bawah, di atas itu biasa aja buat saya gitu kan. Yang penting kan gimana caranya adalah kita menjalin hubungannya tetap baik saat karena udah ada anak gitu. Kalau udah nggak ada anak pun saya udah ngapain deh, masing-masing aja seperti itu. Tapi berarti belum ada titik temu yang masih untuk masalah apa ini? Masalah ini udah masalah anak yang belum ini, masalah anak ini yang waktunya yang saya belum ada titik temu untuk ini. Makanya kan nanti mungkin habis lebaran ya saya berharap ya istilahnya Roro bisa membuka hatinya untuk menjalin silaturahim lagi yang baik, karena kan ini hubungannya udah batin loh, beda kan anak dengan bapak gitu, itu aja. Tapi berarti masih tiap bulan masih ngasih. Masih, alhamdulillah saya masih dengan apa yang saya mampu, karena kan saya harus bagi dengan anak saya yang lain juga kan. Itu. Berapa Mas Andre sendiri kasih ke nafkah ke Ya sesuai kemampuan saya. Makanya kalau ada lebih ya kita lebih, kayak masa kita buat anak nggak mungkin lah. Untuk anak itu kita kurang gitu kan. Makanya sebenarnya yang saya perlu adalah komunikasi aja. Sebenarnya komunikasi kan biasanya, buktinya saya dengan mantan yang lain juga baik-baik ya komunikasi kok. Toh nggak ada yang dirugikan kok kalau untuk anak, bener nggak? Emang udah anak itu dijamin sama Allah kok untuk punya rezeki yang dilewatin oleh bapaknya atau ibunya gitu, itu aja. itu yang pengen diharapin sama Andre? Iya. Ya karena saya juga sama anak yang lain alhamdulillah kan baik gitu kan, lihat aja kemana-mana juga masih suka bareng. Sama ibunya udah nggak ada hubungan ya udah nggak ada hubungan, ya udah mau ngapain coba ya. Yang penting ke anak. Iya, yang anak itu kan nggak bisa dia, apalagi seorang public figure kayak Roro kan kelihatan gitu di media. Makanya saya nggak mau menghina, menghujat mantan saya, buat apa juga, nggak ada gunanya juga buat saya. Karena akan dilihat sama anak saya kok nanti besar pasti. Ya jejak digitalnya sampai kapanpun nggak akan hilang, sama kan jejak digital yang lama pun nggak ada yang hilang gitu. Tapi udah coba buat samperin ke rumah dia atau seperti apa? Kemarin saya udah kan untuk penyerahan barang, cuma kan baru sebagian kan, kayak Vespa, surat tanah, KTP, ya kan, yang dompet saya itu ada KTP, ada NPWP, itu kan yang dipegang sama dia semua kan. STNK kendaraan tuh ada 3 STNK kalau nggak salah. Ya udah baru itu aja. Misalnya apa? Belum diambil aset-aset itu aset-aset Mas Andre. Iya, sama orang ketiga ya, konsinyasi. Karena kan kita dulu toko kan, banyak kayak barang-barang kayak gini yang emang toko tuh titipkan untuk jualin gitu kan, produk gitu. Jadi ya makanya ya masih di sana kayak jaket-jaket, baju-baju yang istilahnya ya brand-brand motor semua lah yang pasti gitu. Coba waktu kemarin ngambil barang itu nggak sempat ketemu sama baby itu. Ketemu emaknya juga enggak. Gimana ketemu anaknya kan, pasti kan itu yang saya bilang saya sangat sayangkan itulah. Sebenarnya harusnya di Ramadan itu saya berharap sebagai mantannya istilahnya, saya juga pengen baik-baik gitu kan, apapun itu kan. Nanti kan pasti ada solusinya. Kenapa mesti takut dengan kehidupan materi dunia yang itu gitu kan. Oh, semuanya nggak akan kita bawa mati, tapi kan anak ini adabnya, akhlaknya, ibadahnya tanggung jawab saya sebagai seorang bapak itu. Sebenarnya apa sih Mas Andre yang membuat permasalahan itu terus berjalan gitu sampai mantan istri juga menutup komunikasi dengan Mas Andre? Saya sih nggak tahu ya. Sebenarnya dari awal saya berpikir apa tadinya juga saya sempat ya berpositif thinking, apa tuh cuman pertama kali waktu ngajuin gugatan itu sensasi atau apa, kan saya nggak tahu gitu kan. Cuma kan akhirnya terjadi beneran, ya udah. Saya lebih pilih saat itu kan emang saya bilang ibu saya yang sakit itu kan, bukan masalah hal-hal yang emang saya lihat seperti rumah tangga orang yang kayak gimana, enggak lah. Saya kelihatan kan saya punya usaha, saya kerja juga keras, saya tipikal orang yang kayak sekarang Mas lihat nih saya di mana aja kan, emang saya nawarin produk, bukannya cuma orang yang senang diem di tempat gitu. Saya senang bergaul sama teman-teman motor, ya emang hobi saya, bisnis saya di situ. Cuma setelah kejadian pas saya ngurus ibu saya itu kan, makanya memanasnya kan di situ kan. Tapi ya saya berpikir ya mungkin itu takdir Allah juga untuk berikan saya jodoh sampai di situ gitu kan. Cuman yang saya sayangkan Baby Sultan ini yang jadi ke bawah-bawah gitu, anak saya itu kan. Itu aja sih yang sangat disayangkan gitu kan. Tapi kalau baik-baik juga tetap baik-baik kok. Pasti saya akan berusaha nih saat ini saya bangun. Apalagi sekarang ya saya sama ibu saya urus ibu di rumah ibu saya segala macam. Ya kedua kan baru anak saya gitu. Karena saya memang lagi nggak ada pasangan gitu kan.